perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, ingat sekarang kita mau disuruh cari luas daerah yang diarsir itu terletak di bagian ini yang saya pertebal ya, pakai warna merah. Yang mau kita cari yaitu yang terletak di bagian warna merah ini yang diarsir. Lalu itu kan soalnya tentang lingkaran. Kalau rumus untuk luas lingkaran itu kan sebenarnya adalah Pi kali R kali R. Tapi ingat, rumus Pi kali R itu adalah luas lingkaran utuh. Yang kita hitung adalah luas lingkaran yang penuh. Nah, ini baru pakai rumus Pi kali R kali R. Tetapi lingkaran di sini telah dipotong, yaitu yang mau dicari itu sebesar 240 derajat, maka bagian depan kita harus tambah 240 derajat per 360 derajat. Karena kita mau cari luasnya bukan satu lingkaran, yaitu kita hanya cari sebesar 240 derajat. Lalu kita harus per 360 derajat karena satu lingkaran itu 360 derajat. Lanjut, sekarang kita isi angkanya. 240 dengan 360 itu bisa dikecilkan dengan bagi 120 bagi 120. Bagi 120 dapat 2, bagi 120 dapat 3. Maka lanjut, 2 per 3 dikali Pi. Pi di sini diketahui ada 2 yaitu 3,14 atau 22 per 7. Sekarang kita cek dulu. Lingkaran di sini jari-jarinya adalah 10 cm. 10 cm ini bukan kelipatan 7. Jadi nggak bisa pakai 22 per 7. Maka kita pakai 3,14. Jadi 3,14 kali jari-jarinya 10 cm lalu kali 10 cm. Lanjut, 2 per 3 dikali 3,14 diubah pecahan biasa, maka dapat 314 per 100 lalu dikali 10 cm dikali 10 cm, maka dapat 100 cm persegi. Lalu ini bisa dicoret, bagi 100 1, bagi 100 1. Sekarang tinggal hitung, yaitu 2 dikali 314 dapat 628 cm persegi. Baru dibagi bawah, 3 dikali 1 dikali 1 maka dapat 3. Jadi hasil akhirnya 628 dibagi 3 maka dapat 209,33 cm persegi. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 27. Sebuah peti kontainer berbentuk kubus dengan panjang rusuk 2,25 meter. Volumenya adalah, ingat karena berbentuk kubus dan mau cari volume kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Lalu rusuk di sini diketahui 2,25 meter. 2,25 meter nanti kali 2,25 meter nanti kali 2,25 meter. Lanjut kita hitung yang bagian depan dulu. 2,25 dikali 2,25 maka dapat 5,0625. Meter dikali meter dapat meter persegi. Kali lagi 2,25 meter yang di belakang turun. Lanjut, sekarang kita kalikan yang bagian sini. 5,0625 dikali 2,25 maka hasilnya 11,390,625.
Meter persegi dikali meter maka dapat meter kubik. Kalau lihat dari pilihan ganda, ini dia pakai pembulatan. Dan di sini pas kita ada angka 11,39. Maka jawaban yang mendekati yaitu 11,39 meter kubik. Lalu perhatikan ya, di pilihan ganda dari A sampai D ini disediakan dalam sentimeter kubik. Padahal soal ini dikasih meter. Jadi seharusnya di pilihan ganda itu harus sediain yang meter kubik. Kemungkinan di bagian pilihan yang ketik salah, kalau enggak itu yang bagian soalnya ini yang ketik salah. Kemungkinan yang rusuh ini seharusnya sentimeter tapi diketik meter, atau sebaliknya pilihan ganda ini meter kubik, ini diketik sentimeter kubik. Jadi kita sesuai hasilnya itu yang mendekati adalah jawaban B, 11,39. Lanjut soal berikutnya. 28. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun di atas adalah, ingat bangun di atas ini adalah bangun prisma segitiga. Prisma segitiga kalau mau dicari volumenya, rumusnya adalah, kita tulis dulu, volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Lalu kita lihat dulu alasnya berbentuk. Alasnya itu berbentuk segitiga. Ingat ya, prisma keadaan ini itu dalam kondisi baring. Kalau ditegakkan, ini nanti bagian segitiganya itu yang sebagai alasnya. Jadi alasnya berbentuk segitiga. Kalau segitiga nanti kita baca ini adalah luas segitiga. Maka rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi, ini adalah tinggi segitiga, lalu dikali ini untuk tinggi prisma. Sekarang kita cek dulu. Perhatikan segitiga ini ya, ini adalah segitiga siku-siku. Kita coba gambarkan keluar, yaitu bagian sini. Segitiga siku-sikunya itu tanda siku-siku terletak di sini. Lalu bagian ini ukuran 12 cm, bagian yang miring ini ukuran 13 cm. Ini tanda siku-siku, hadapannya itu yang sisi miring, maka 13 cm terletak di sini. Lalu kita cek lagi. Kalau mau hitung volume prisma, kita coba isi angkanya yaitu setengah dikali alasnya itu belum ada. Jadi alasnya belum ada, dikali tinggi segitiga yaitu 12 cm. Jadi tinggi segitiga ada, dikali tinggi prisma itu terletak di bagian sini. Ini yang disebut tinggi prisma. Tinggi prismanya itu sebesar 15 cm. Dah. Jadi kita udah dapat ukuran masing-masing, hanya alas belum dapat. Mau cari alas ini, kita bisa gunakan cara tadi lagi, yaitu yang Pitagoras. Pitagoras rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk C adalah yang sisi miring, yaitu 13. Maka kita isi 13 kuadrat sama dengan A 12 kuadrat ditambah B kuadrat. 13 pangkat 2 itu dapat 169 sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah B kuadrat. Mau cari B, 144 pindah jadi kurang. 169 dikurang 144 sama dengan B kuadrat. 169 dikurang 144 maka dapat 25 sama dengan B kuadrat. Mau cari B, pangkat 2-nya dipindah menjadi akar. Jadi akar dari 25 sama dengan B. Akar 25 maka dapat 5 sama dengan B. Jadi kita dapat ukuran di sini adalah 5 cm. Maka kita kembalikan, yaitu ini adalah 5 cm. Jadi 5 cm ini adalah sebagai alas segitiga, yaitu kita isi di bagian sini. Lanjut, ini bisa coret.
Bagi 2, 1 bagi 2 dapat 6. Sekarang tinggal kali, yaitu 5 cm kali 6 cm. Maka dapat 30 cm persegi. Lalu kali lagi 15 cm. 30 cm persegi dikali 15 cm, maka dapat 450 cm kubik. Maka jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 29. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tabung. Volume bangun di atas adalah, kalau mau cari volume tabung, rumusnya adalah P kali R kali R kali T. Lalu pada gambar di sini disediain 42 cm ini sebagai diameter. Diameter itu adalah jarak dari ujung sampai ujung. Dan kita kan soal membutuhkan jari-jari. Jari-jari itu dari pertengahan ke ujung saja. Jadi kita harus bagi 2. 42 cm ini kalau dibagi 2 menghasilkan 21 cm. Maka jari-jari di sini nanti kita pakai 21 cm, jari-jari 21 cm, dan dikali tinggi tabung yaitu 50 cm. Karena di sini ada kelipatan 7 yaitu yang 21 cm ini, maka Pi kita gunakan 22/7. Lanjut, ini bisa pakai coret. Bagi 7 dapat 1, 21 dibagi 7 dapat 3. Lanjut, 22 dikali 3 dapat 66 cm. Lalu kali 21 cm, terakhir kali 50 cm. Maka 66 dikali 21 dikali 50 hasilnya adalah 69.300 cm kubik. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 30. Perhatikan bidang koordinat berikut. Ini gambarnya. Lalu pertanyaan, titik L terletak pada koordinat, yaitu kalau kita mau cari koordinat itu nanti angkanya harus X duluan baru Y. Dan ingat, untuk X ini kalau sistem koordinat, untuk X itu terletak di bagian samping yaitu mendatar. Kalau untuk Y itu terletak di bagian menurun atau vertikal ya. X ini sebagai horizontal, kalau Y ini sebagai vertikal. Jadi sekarang kita lanjut cari koordinat titik L. Titik L nanti kita harus susun angka pertama adalah X dan angka kedua adalah Y. Maka kita lanjut. Perhatikan titik L terletak di sini. Kalau L kita mau geser ke X, yaitu harus ke atas, itu ketemu angka 3. Lalu kalau L ini kita geser terhadap sumbu Y, yaitu yang menurun atau vertikal, maka digeser itu akan ketemu di angka -2. Maka koordinat titik L adalah 3-2. Dan 3-2 jawabannya terletak di bagian D.